Halo sahabat Pinder, it's time to storytelling. Nah, fenomena ini topiknya akan membahas tentang literasi finansial, membangun koneksi emosional untuk perubahan perilaku keuangan. Penasaran? Ayo kita simak. Halo sahabat Pindar, kembali lagi di podcast Edukasi Literasi 25 jam non-stop kita. Senang sekali saya, Yasmin Melia Sembiring, selaku Direktur Eksekutif AFPI, bisa hadir lagi bersama sahabat Pindar semua. Kali ini dalam sesi talk show yang bagi saya pribadi sangat istimewa, dengan tema storytelling dalam literasi finansial, membangun koneksi emosional untuk perubahan perilaku keuangan. Kita tahu literasi finansial itu sering sekali dianggap hal yang serius, penuh angka, kadang-kadang terasa jauh dari keseharian kita. Padahal penting disampaikan dengan cerita yang dekat dengan kehidupan, karena pesan itu bisa jauh lebih mudah diingat, bahkan mengubah cara kita bersikap terhadap keputusan keuangan. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber istimewa. Kebetulan saya ngefans sama dua-duanya. Makanya hari ini saya request, saya ingin jadi moderatornya karena ini sesi istimewa. Kita akan membahas bagaimana storytelling bisa menjadi jembatan antara pesan edukasi dan pengalaman sehari-hari masyarakat. Saya izin kenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Kakak Ika Natasha. Hai Kak, Hai. jauh-jauh dari Medan hadir bersama kita sore ini. Seorang bagaimana yang menggambarkan Kak Ika ini ya? Lengkap ini ya. Pertama, beliau seorang banker. Ada title-nya double title. Saya bacain title yang menurut saya paling keren dulu deh. Chief Storytelling Officer Bank Mandiri. Tapi di luar title tersebut, beliau juga adalah seorang penulis terkemuka yang karyanya sudah menginspirasi banyak orang, yang buku-bukunya semuanya difilmkan. Saya bilang semuanya difilmkan. Kata Kak Ika ada satu yang belum. Yang mana? Yang baru terbit ya. Kalau bahasanya nggak aci lah itu ya, baru terbit dalam difilmkan, tunggu waktu lah itu kalau kayak gitu ya. Jadi Kak Ika, hai Kak Ika, nanti kita Hai Kak Yasmin. Senang banget loh diundang. Kami yang senang sekali Kak Ika berkenan karena memang industri kita ini industri yang dua sisi, ada lender, ada borrower. Jadi komunikasinya itu perlu strategi komunikasi yang tepat untuk nasabah-nasabah baik lender maupun borrower. Jadi senang sekali ada Kak Ika yang pakar komunikasi dengan emotion tadi ya, dengan emotion. Nah, kemudian telah hadir juga bersama kita Pak Junanto Herdiawan yang panggilan akrabnya Pak Ijun. Beliau adalah seorang tokoh karena selaku Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, sekaligus rasa-rasanya Instagram regulator yang paling banyak di-follow emak-emak seperti saya. Oh enggak. yang paling banyak di-follow publik umum ya, termasuk emak-emak seperti saya. Iya. Karena senang sekali kalau ngeliat Pak Ijun bertutur itu di Instagramnya itu kita jadi kepingin jadi regulator sampai gitu Pak Ijun. Terima kasih Bu Yasmin, terima kasih Bapak Ibu semua, Kak Makasih Ika. telah bergabung Pak Ijun. Oke, tanpa membuang waktu lagi, saya akan izin memulai beberapa pertanyaan untuk para narsum kita. Mungkin pertama dengan Kak Ika dulu, ya, karena kita tahu semua Kak Ika ini sudah lama dikenal sebagai sosok yang piawai, mengubah konsep yang kompleks menjadi cerita yang hangat dan membumi. Nah, menurut Kak Ika, bagaimana storytelling, karena kan topik kita adalah tentang literasi ya, dan kita tahu bahwa literasi di Indonesia ini mungkin masih perlu ditingkatkan, karena angka inklusi lebih besar masih dari literasi. Jadi penting sekali untuk menyampaikan pesan yang efektif gitu ya. Jadi bagaimana storytelling itu bisa menjadi alat yang ampuh dalam menyampaikan pesan literasi finansial. Monggo Kak Ika. Thank you Kak Yasmin udah diundang. Eh, Kalau aku bisa balik ke masa ketika aku kecil dulu ya. Ketika aku kecil kan aku suka banget membaca. Awalnya sebelum menjadi penulis aku suka banget membaca. Dan pada saat membaca tuh salah satu buku favoritku saat belajar baca itu adalah komik Tintin. Dan kalau
Tintin kan. Kalau kita baca komik Tintin kan dia petualangannya banyak tuh. Kadang dia pergi ke bulan, kadang ke Amerika, kadang ke Meksiko. Dan hanya dengan membaca, kita merasa bahwa kita berada seperti dia kan. Kita berasa terbang ke Amerika, kita berasa ke dia ada di bulan, kita berasa ada di mana gitu. So, I always think of stories as magic gitu. Cerita itu adalah suatu magic dan pencerita itu, penulisnya itu adalah magician. Pencerita itu adalah seorang magician yang bisa menerbangkan orang kemanapun dan membuat orang merasakan apapun gitu. Jadi kalau kita bilang bagaimana peran storytelling dalam literasi keuangan itu sendiri, aku bisa bilang bahwa storytelling itu bisa menjadi jembatan antara logika dan emosi dalam financial education gitu. Karena literasi finansial butuh keduanya sebenarnya. Logika itu kita pakai untuk ngitung, untuk mengambil keputusan yang rasional, sementara emosi itu kita pakai untuk menjaga disiplin dan konsistensi. Karena kalau kita bicara literasi keuangan, it's not a one time thing gitu. Bukan sesuatu yang dilakukan hanya sekali, tapi continuously kan. Karena gaya hidup kita berubah, kebiasaan kita berubah, dunia juga berubah gitu kan, industri berubah. Jadi we have to constantly adapt to things gitu. Kita harus terus beradaptasi dan cara komunikasinya juga perlu disesuaikan. Terus storytelling itu bisa bikin konsep yang rumit menjadi sesuatu hal yang mudah dipahami gitu. Sama dengan permisalan seperti ini deh. Kalau misalnya kita dengerin seminar keuangan yang serius gitu, dengan misalnya kita nonton acara gosip di TV, mana yang lebih gampang dicerna? Pasti acara gosip di TV. Kenapa? Karena disampaikan dengan menggebu-gebu, disampaikan dengan ada titik-titik plot twistnya. Tiba-tiba dia dijambak-jambaan sama siapa gitu kan. Kita perlu plot twist ternyata ya. Ada plot twistnya gitu. Jadi kita, hah? Ternyata ini pacaran dengan ini gitu. Misalnya ya gitu kan kalau di acara gosip. Tapi kalau kita mendengarkan edukasi keuangan, biasanya penyampaiannya kan aku nggak bilang secara general atau umum ya, tapi kadang tuh kita sering mendengarkan pemaparan yang terlalu datar, monoton, gitu-gitu aja gitu kan. Jadi aku merasa bahwa udah saatnya kita menggunakan the power of stories untuk merangkul lebih banyak orang supaya sadar gitu. Punya awareness terhadap pentingnya pengelolaan keuangan, pentingnya perencanaan keuangan, dan juga punya awareness terhadap apa yang penting buat dirinya sendiri gitu. Jadi dia punya sense of urgency, dia punya kalau dia disampaikan cerita tentang literasi keuangan, dia nggak bilang bahwa aduh ini boring banget, gue males banget gitu. Tapi dia merasakan emosi, merasakan empati, merasakan pengen kayak begitu deh. Terus merasakan juga adanya relevansi gitu. Kadang kalau kita mendengar suatu teori dipaparkan, kita kan nggak merasa bahwa that's not relevant to me, itu nggak ada kaitannya dengan aku gitu. Tapi pada saat kita mendengarkan orang bercerita tentang dirinya sendiri gitu kan, atau misalnya menceritakan case studies yang menarik, itu akan bikin orang mikir bahwa, bener juga ya, pengen kayak gitu juga ya. Terus juga akan mereflek ke pengalamannya itu sendiri gitu. Jadi that's what I think the power of stories ya. Numbers are important gitu. Apalagi aku banker kan. Kita nggak bisa hidup tanpa angka. Tapi angka itu di baliknya ada cerita. Dan tugas dari kita adalah menyampaikan makna di balik angka itu sehingga lebih dekat kepada yang mendengarkan atau yang menyaksikan. Gitu Kakak Yasmin. Wah, bener banget tuh ya Kak Ika ya. Apa namanya? Apalagi tadi ya, kita kadang-kadang di dunia keuangan ini isinya itu mungkin cara literasinya itu seragam dengan akun yang seragam gitu ya. Karena terus terang nih Kak Ika, kami itu di AFPI ya, industri pindar ini tahun lalu itu kita ada 4.000 lebih acara literasi. Itu kan sebenarnya cukup banyak gitu. Tapi yang nempel di benak pemirsanya itu saya nggak tahu seberapa efektif gitu. Apalagi sekarang itu kan time span-nya apa namanya consumer atau masyarakat itu juga lebih pendek ya, makin pendek ya. Jadi malah yang menjadi viral atau yang menjadi diingat itu malah pesan-pesan pendek atau bahkan mungkin saya nggak tahu tuh dari sisi emosional tuh apa yang seperti si apa velocity sekarang gerakan begitu mungkin bisa lebih diingat kalau kita itunya. Ya, karena begini, sejak adanya sosial media, kita tuh terbiasa attention span-nya lebih pendek. Jadi shorter attention span daripada dulu zaman-zaman kita baca buku. Kalau baca buku itu kan harus sabar ya, harus
1 halaman, 2 halaman, mungkin baru ketemu konflik di halaman 20, nunggu endingnya di halaman 300 gitu. Anak-anak sekarang nggak punya ketahanan itu, mereka pengennya yang scroll-scroll aja kan gitu. Dan walaupun social media is very positive kalau dipakai dengan cara yang benar, karena aku juga pengguna social media yang sangat aktif. Kalau kita terbiasa hanya consume instead of making contents, kita terbiasa untuk berpikir pendek. Karena gini, secara psikologis ada teorinya, kalau kita nge-scroll tuh, otak kita mencerna satu konten, terus dia langsung refresh untuk ke konten berikutnya. Terus langsung refresh ke konten berikutnya. Akibatnya apa? Tidak ada comprehension yang terjadi. Nggak ada penyerapan message. Jadi kita kayak selewat-selewat aja gitu. Selewat-selewat aja, tapi nggak ada yang nempel gitu. Beda kalau kita kasih konten yang lebih panjang. Tapi tentu dengan adanya attention span yang seperti itu dari konsumen ataupun dari masyarakat, kita sebagai kayak kami di Bank Mandiri juga menyesuaikan bahwa konten-konten yang dikasih berarti hook-nya harus cepet nih gitu. Hook-nya harus cepat supaya orang mau nonton gitu. Karena eh, kita harus menyesuaikan dengan habit masyarakat juga, sehingga lama-lama dia sendiri yang akan tertarik untuk menonton atau menikmati konten yang lebih panjang. Kalaupun misalnya kontennya dalam bentuk teks, harus yang bikin penasaran dulu walaupun 2 kalimat, 3 kalimat gitu. Dan kenapa itu relevan buatku? Karena sebagai penulis juga, aku tuh punya PR bahwa ceritaku tuh harus memikat dari halaman pertama. Jadi dari 5 halaman pertama, orang tuh udah harus ngehook. Kalau enggak, mereka bakal bilang, aduh udahlah nanti aja nyelesain bacaannya. Kehidupanku masih banyak yang harus diurus yang lain gitu. Jadi sebagai penulis aku juga harus terbiasa bisa ngehook orang dari awal gitu. Dan mungkin nanti kita bisa crafting messages bareng-bareng. Gimana caranya menyampaikan edukasi keuangan tuh yang lebih, apa ya, orang tuh kayak pengen denger gitu. Karena lagi didongengin lah istilahnya. Ya, oh, berarti memang jadi penulis sekarang juga di dunia digital zaman ini tantangannya berbeda ya Kak Ika. Karena kalau dulu orang mungkin bisa lebih konsen membuka lembar-lembarannya, sekarang memang tiap lembar itu harus ada hooknya tadi. Kalau enggak, Yes, hilang yes. intinya ya. Mm-mm. Kayak Nah, balik lagi ke literasi finansial, berarti kan memang jelas bahwa literasi finansial itu sekarang challenge-nya bukan hanya tepat gitu, tapi juga harus singkat dan menyentuh narasinya itu harus menyentuh sisi emosional. Betul. Kira-kira nih Kak Ika, sebenarnya kalau kita tadi punya waktu yang cukup pendek, sisi emosional itu lebih efektif yang emosional ada plot twist-nya jadi membuat orang kayak bertanya-tanya atau bahkan konfrontir ya atau mungkin hati-hati bahaya atau gitu atau lebih ke arah sisi emosional yang positif-positif lebih efektif mana sih Kak Ika? Kalau aku berangkat dari satu statement ini aku rasa benar banget gitu. People won't remember what you say, people won't remember what you did, but they will always remember how you made them feel gitu. Orang akan lupa kita ngomong apa, orang akan lupa kita berbuat apa, tapi mereka nggak akan lupa perasaan apa yang mereka rasakan dari apa yang kita lakukan itu gitu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah memang mainin perasaan gitu. Kebetulan aku pernah coba belajar teorinya, kenapa film-film kartunya Pixar itu gampang banget bikin kita tersentuh walaupun kita orang dewasa. Anak-anak tersentuh, dewasa juga tersentuh. Why gitu? Ternyata rahasianya sederhana gitu. Yang mereka mainkan adalah emosi kita. Dan emosi itu tidak punya umur kan. Dia tidak punya batasan usia gitu. Anak kecil punya perasaan, orang dewasa juga punya perasaan gitu. Jadi yang aku rasa yang bisa aku sampaikan adalah seperti aku menulis juga. Pada saat menulis, I don't write scenes, I write feelings. Aku nggak menulis adegan, yang aku tulis ada perasaan gitu. Jadi aku nggak menulis misalnya si A sedang berjalan ke supermarket misalnya gitu. Tapi yang aku tulis adalah sambil mengayunkan langkahnya ke supermarket, dia mengingat-ingat kembali tentang peristiwa yang pernah terjadi sekian tahun yang lalu. Jadi yang aku ceritakan adalah apa yang dia rasakan, instead of the act itself gitu. Mungkin dalam menyampaikan literasi keuangan, kita bisa mulai mengemasnya dalam bentuk cerita. Dalam bentuk cerita. Dan kalau di beberapa perusahaan seperti Microsoft, mereka punya namanya Bank of Stories. Jadi punya kumpulan cerita. Yang mereka lakukan adalah mereka communicate dengan customer-nya, dengan pelanggan, dengan masyarakat. Kemudian mereka juga communicate dengan employees. Cerita-cerita dari mereka ini dikumpulin apa yang paling berkesan tentang produk Microsoft yang pernah kalian pakai gitu.
Terus itu dikumpulin, terus kemudian jadi bank of stories oleh perusahaannya sendiri, kemudian bisa dipakai menjadi campaign yang kalau sekarang kan lagi tren banget ya, berasal dari kisah nyata kan gitu. Kalau misalnya film yang viral-viral kan seperti itu kan gitu. Nah, kita juga bisa mengemas komunikasi kita dengan cara seperti itu gitu. Dan satu hal yang perlu kita lakukan juga sebagai apakah sebagai regulator, sebagai asosiasi, sebagai perbankan juga adalah social listening. Jadi mendengar apa yang lagi rame di masyarakat dan kita mencoba ke tap in ke situ gitu. Jadi kita bisa riding the wave lah istilahnya. Apa yang lagi rame kita coba masuk dan mudah-mudahan dengan cara itu message-nya lebih kena. Pas mereka udah ngehook ke kita, apapun yang kita feed biasanya mereka lebih terima gitu. Ya, ya, wah ini penting banget. Jadi literasi itu bukan hanya tentang memberi literasi, tapi mendengar dulu ya. Benar, betul. Karena kalau kita mau bikin tadi pendekatannya adalah pendekatan emosional, kalau kita hanya memberi satu arah atau memberinya pun dua arah tanya jawab dan segala macam, tapi kan tetap kita yang memberi tanpa Iya. kita mendengar terlebih dahulu, mungkin kita nggak ngerti esensi permasalahan sebenarnya itu apa, gitu ya Kak Ika ya. Betul. Wah, ini PR untuk kami juga di asosiasi nih, do item langsung mendengar sebanyak-banyaknya. Kebetulan Mendengar kegelisahan masyarakat sekarang lagi apa ya kan? Sekarang lagi galau tentang apa, misalnya kayak begitu. Terus kita coba masuk message-nya ke situ kan. Jadi mereka merasa, oh ini penting buatku. Ini message ini adalah buatku. Seperti orang kalau misalnya nonton satu film dan merasa, oh ini kisah hidupku banget. Kenapa? Karena itu tadi dibuat dengan mendengarkan masyarakat juga. mendengarkan. Luar biasa Kak Ika. I'll stop there. By the way, tentang film yang mendengar, saya ngefans banget sama film-film Kak Ika dan ngerasanya semuanya Thank you. ya. Ada Heartbreak Hotel, Architecture of Love, Tito Petari, Critical 11, Antologi Rasa, Coming Soon ada lagi kan? Did I miss anything? Kenapa? Did I miss anything tadi filmnya, judul Boleh film? di-spill, boleh. Ada A Very Happy Wedding yang rencananya kita mau syuting di awal 2026, insya Allah. Akan muncul lagi. Wow. Tapi pemainnya belum boleh di-spill, Berarti udah 5 ya sekarang ya Kak Ika ya? 5, Coming Soon 6 ya? Jujur kayak aku nggak pernah ngitung, yang penting yang masuk di rekening aja. Udah kebanyakan. Saya udah nonton semua dan semuanya nyentuh sampai ke hati. Oke, mungkin kita stop dulu di situ Kak Ika. Kita juga kedatangan Pak Ijun. Nih Pak Ijun juga pendekatannya, regulator dan pendekatannya menurut saya pribadi very unique. Karena itu very personal gitu. Cara beliau membagikan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu very personal. Pak Ijun izin saya mulai ke Pak Ijun Pak. Ya. Makasih Pak. Dari perspektif regulator, Pak, Bank Indonesia itu tentu punya mandat besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, di sisi lain kami lihat juga Pak Ejun mungkin mewakili Bank Indonesia itu sangat efektif ya memastikan pesan edukasi sampai dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana sinergi antara pendekatan kreatif seperti storytelling dengan kebijakan formal bisa saling menguatkan dalam mendorong perilaku keuangan yang sehat, Pak? Ya, makasih Kak Yasmin, Kak Ika, itu bagus sekali sharingnya tadi. Saya setuju dengan Kak Ika tentang bagaimana pentingnya story ya, bagaimana pentingnya emosi. Saya kerja di dunia komunikasi ini mungkin udah lebih dari 30 tahun lah kira-kira, walaupun pindah-pindah ya, di BI itu udah pindah ke berbagai kota, berbagai unit kerja, tapi ya balik-balik ke komunikasi lagi. Dan saya merasakan kita sekarang ini berada di zaman yang susah secara komunikasi ya. Karena waktu saya masuk itu tahun 95, waktu itu masih zaman Soeharto. Itu komunikasi so easy. Ya, kita tinggal menyampaikan, kemudian ya sudah besok ditulis gitu kan, nggak terlalu banyak ada apa-apa. Nah, sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya kebebasan berbicara, tentunya tadi yang disampaikan Mbak Ika, bagaimana kita bisa bermain dengan emosi. Permasalahannya adalah emosi dan sentimen itu kan sekarang memang menguasai manusia, dan memang dari dulu ya manusia tuh lebih digerakkan oleh emosi dan sentimen ya. Tetapi dalam kondisi saat ini itu kadang-kadang malah menjadi sulit gitu loh, karena kita sebagai
sebagai regulator terutama dalam menghadapi berbagai macam isu-isu. Nah, ini perangnya perang narasi jadi sekarang ini. Jadi kemampuan kita juga untuk mampu berkomunikasi untuk mendekatkan diri pada sentimen dan emosi tadi itu menjadi penting. Karena ya contoh-contoh ya, orang sekarang lebih percaya pada emosi lah. Maksudnya logikanya kalau judi online, judi itu tuh udah nggak ada logika, nggak ada orang kaya karena judi gitu loh. Udah jelas nggak ada orang kaya karena judi, yang ada orang kaya miskin gara-gara judi gitu kan. Tetapi 300 triliun lebih itu uang main judi semua gitu. Hampir semua lingkaran kita judi. Jadi ketika kita sampaikan fakta, orang nggak mau percaya karena kita komunikasi dengan fakta, dengan angka itu malah membosankan. Alah, udahlah, udah. Nah, jadi kita memang perlu melakukan pendekatan-pendekatan tadi secara emosi. Kita buat berbagai cerita, kita buat narasi, bagaimana supaya orang jadi yang nggak mau lah judi gitu loh. Jadi pendekatan-pendekatan narasi dan sinergi ini menjadi penting. Nah, problemnya dalam organisasi kayak ya kementerian, Bank Indonesia itu kan kita organisasi birokratik ya, biro yang bahasanya aja tuh kaku gitu. Apalagi tuh semester tuh isinya seremoni aja gitu kan. Bapaknya lagi motong pita, bapaknya lagi pidato. Jadi kaku gitu kan. Udah gitu nggak konsisten. Kadang posting, kadang enggak gitu kan. Jadi ini yang perlu kita ubah sekarang. Bagaimana kita mengubah fakta-fakta teknis tadi menuju kepada narasi-narasi yang bisa mendekatkan kepada emosi, yang bisa mendekatkan kepada rasa, kepada orang. Jadi narasi ini yang perlu dilatih terutama pada anak-anak muda yang baru masuk ke birokrasi ya. Kita belajar, makanya saya sekarang lebih banyak belajar dengan gensi-gensi. Karena kalau yang anak-anak muda di kantor itu kan kalau kreatif kan pasti saya kalah kan. Udah pasti kalah gitu kan. Cuma kita kan karena tua menang wisdom aja gitu kayaknya gitu. Karena pengalaman udah puluhan tahun. Nah, tetapi untuk bagaimana membuat narasi, bagaimana membuat apa mereka lebih memahami, mendekatkan kepada kawan-kawannya atau generasinya supaya bisa lebih kena gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak Yasmin. Ya, thank you Pak Jun. Tadi Pak Jun cerita udah 30 tahun, berarti dari zaman berkabar masih lewat surat kali ya Pak ya? Ini fax, pakai fax. Masih Dulu ada. kalau ngirim, Sekarang di mana dulu itu? ngirim siaran pers tuh pakai fax, saya ingat banget. Sekarang udah ada kayak nggak ada yang tahu kali itu Pak, masih pakai pager ya. Jadi Ya, ya, berevolusinya besar sekali ya Pak ya. Terutama ya, Bapak juga bilang ya, dulu mungkin sederhana aja ya medianya. Sekarang media kan kita juga ada istilahnya homeless media ya Pak, yang ya, penyampaian informasi gitu betul, dengan bahasa. Kalau tadi Bapak cerita bahasanya mungkin lebih terstruktur. Kalau homeless media mungkin bahasanya kalau kata Mbak Ika lebih ada plot twistnya nih gitu kan. betul, betul. Kira-kira Pak, bagaimana kalau dari sisi regulator memanfaatkan semua channel tersebut Pak, baik channel-channel yang resmi seperti media konvensional ataupun homeless media ataupun channel-channel sosial media. Karena saya nih menjadi saksi sejarah nih Pak, seorang birokrat seperti Bapak sendiri punya channel sosial media yang sangat aktif dan mendidik tetap ya Pak, tetap dapat unsur regulasinya, kebijakannya kita paham, tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti orang. Nah, dari sisi regulator sendiri bagaimana Pak cara memanfaatkan semua media-media ini? Apakah ada tips dan trik yang kami dari asosiasi juga bisa ikuti Pak? Ya. Ya, tentunya channel, kanal-kanal itu kita perlu lihat efektivitas dan pada audiens yang ingin kita target ya, terutama ya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ini problema kami juga, dan ini mungkin banyak di pemerintahan, ketika ingin menyampaikan sesuatu, itu bahasanya ya itu ke semua orang itu gitu kan. Jadi kita agak kesulitan dalam menarasikan, makanya sering sekali miskom kan dalam komunikasi ditangkap oleh publik. Oleh sebab itu, kita harus memahami kita mau bicara ke siapa dulu, audiensnya siapa, kemudian ditargetkan kanal apa yang paling efektif untuk audiens ini, dan kemudian bahasanya seperti apa. Jadi kalau setiap kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus membagi satu topik itu, misalkan seperti kita ingin mendorong penggunaan kris gitu atau non tunai. Nah, ini harus berbeda-beda bahasanya. Ketika kita memanggil perbankan untuk hadir, ya jelas harus teknis. Kita harus jelas ininya berapa, rate-nya berapa, ininya fee-nya, pembagiannya nanti ini gimana.
Terus ketika mengundang asosiasi, bahasanya juga harus teknis, asosiasi nanti apa untungnya apa ininya. Tetapi ketika kita bicara public at large, nah kanalnya berbeda. Kalau tadi bisa FGD, bisa rapat. Nah, kanal-kanal komunikasi kepada public at large, nah ini sekarang sudah ada namanya medsos ya. Nah, ini jadi kita perlu optimalkan penggunaan media sosial secara optimal. Tapi media sosial juga berbeda-beda lagi. TikTok umur berapa, Instagram umur berapa, YouTube umur berapa, Facebook umur berapa, bahasanya dirubah lagi per masing-masing. Jadi memang kita setiap minggu atau setiap bulan tuh mengeksplor bener hal-hal seperti ini supaya pas kene batunya gitu kata orang Betawi gitu. Kena hook-nya tadi kata Kak Ika ya. Iya, Berarti kena hooknya. kan untuk satu pesan utama Pak Ijun, turunannya jadi bahasa narasi dan lain sebagainya itu disesuaikan sesuai tipe tipe audiensnya, tools Betul, aplikasinya ya. betul Bu. Karena kalau enggak nanti nggak kena kayak saya IG gitu tuh audiensnya mama tuh kayak Yasmin. Ya, saya udah perhatikan audiens ini isinya banyak kan mama ini. Jadi bahasanya harus mendekati ke mama gitu. Jadi harus ngahuk ke mama gitu kan. Jadi seperti itu kalau nggak bisa terlalu teknis banget gitu, tapi nggak bisa terlalu kayak ke anak-anak muda banget gitu, nggak bisa juga. Jadi itu udah kelihatan. Nah seperti itu juga kalau kita dalam kanal corporate atau lembaga harus dipelajari bener audiensnya dan demografiknya, wilayahnya seperti itu perlu juga. Ya, ya. Memang makin kompleks ya, apa namanya pekerjaan komunikasi ya, Iya. Pak Ijun ya, luar biasa. Kalau dari keseharian mungkin Pak Ijun ada contoh-contoh kampanye atau edukasi dari Bank Indonesia yang memang misalnya fokusnya spesifik ke arah sosial media atau ke arah homeless media atau ke arah apa, ada nggak Pak yang bisa di-share? Sekarang kita lagi rame diberitakan soal ini ya Pak, payment ID ya Pak. Itu juga saya lihat bahasanya menarik tuh. Di setiap media beda-beda cara membahas detailnya. Ya, ya itu salah satu case ya bagaimana miskomunikasi bisa terjadi gitu kan. Bagaimana publik menangkap suatu isu terus kemudian digulirkan ke banyak kanal termasuk homeless media yang jauh daripada fakta, ya kan? Orang padahal ini adalah suatu konsep yang masih uji coba. Nah, kemudian terjadi miskomunikasi. Nah, ini susahnya komunikasi kan. Tiba-tiba muncul di mana-mana, wah negara memata-matai, wah semua ya tidak sampai ke sana gitu loh. Tetapi karena sentimen dan emosi sudah dibentuk, langsung wah ini gini nanti kita beli kopi dilihat oleh Bank Indonesia. Saya pikir kayak, kita nggak ada kerjaan liatin orang minum kopi. Jadi semua data rahasia itu kita sudah terlihat sangat sudah maksudnya itu kan sudah ada undang-undangnya. Jadi kemudian kemarin sudah dijelaskan juga oleh pimpinan di Bank Indonesia bahwa itu adalah masih konsep uji coba. Jadi jangan diterjemahkan terlalu jauh nanti pada saatnya. Nah, jadi meluruskan berita-berita yang kurang tepat. Nah, itu dia ketika fakta berhadapan dengan emosi. Tetapi kalau konsep komunikasi yang benar-benar salah satu contoh yang dia itu bisa mengubah kultur atau budaya kita itu salah satu contoh yaitu penggunaan non tunai, penggunaan kris ya kalau dari kami ya. Itu kris itu kan kita mulai benar-benar dari nol ya, dari kultur kita, masyarakat kita tuh masih cash society gitu pada waktu itu kan. Tetapi kita terus melakukan campaign betapa ini lebih mudah, lebih gampang. Sekarang kalau kita lihat di Jakarta bahkan orang udah nggak nanya lagi bisa kris apa enggak gitu kan. Kita bayar aja udah langsung bayar aja langsung ngeluarin kris gitu kan. Kalau dulu kan masih nanya bisa kris apa enggak, krisnya apa gitu kan. Apa QR-nya apa. Sekarang sejak ada kris semua menjadi satu kris QR untuk seluruh pembayaran dan ini suatu campaign yang mengubah budaya masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran. Dan sekarang kita sudah mulai ke cross border. Kemarin baru di launching ke Jepang. Jadi sekarang kalau ke Jepang sudah bisa kris kita dipakai di sana gitu. Ini menunjukkan bagaimana campaign satu yang bisa mengubah budaya. Awal-awalnya susah banget, susah sekali.
karena budaya yang dirubahkan. Seperti bayar tol pertama kali dulu kan bayar tol itu kan masih belum bisa pakai masih cash kan. Ketika pertama kali dirubah menjadi non tunai itu kan wah komplainnya di mana-mana. Tapi sekarang orang udah nggak bertanya lagi. Kalau ketika bayar tol udah otomatis dia pasti akan memakai non tunai. Nah ini bagaimana mengubah kultur melalui edukasi, sosialisasi, literasi. Ya mesti sabar sih emang untuk ke sana. Ya, luar biasa Pak Ijun, terutama yang soal kris ya. Saya bangga sekali jadi warga negara Indonesia karena kris kita ini di seluruh pelosok ya. Pak Ijun bilang tadi, sekarang bahkan parkiran juga ada loh Pak yang pakai kris soal untuk ya, Sekarang isunya nggak itu ngamen dia pakai kris. biar gampang pakai kris aja gitu. Semua dari semua sisi di dekat rumah saya, bahkan ada Pak Oga yang pakai kris, dia bilang wah hebat. Betul. Biar dapat, jadi luar biasa itu. Oke, mungkin saya balik lagi ke Kak Ika. Tadi kita sempat bicara sedikit tentang firefighting, betul Kak Ika. Jadi di dunia keuangan ini banyak sekali mispersepsi ya, apalagi di industri kami itu mispersepsi sering sekali. Ibaratnya begini, karena kita di industri ini kan kita menyasar yang underserved. Jadi memang demand-nya itu over exceeding the supply. Akibatnya apa? Akibatnya banyak supplier-supplier jasa keuangan, fintech lending yang ilegal, atau kami bahasanya bilangnya supplier KW gitu ya. Jadi KW itu bukan hanya ada di tas branded aja, di tempat kami juga ada supplier KW-KW. Dan menurut research yang dilakukan oleh lembaga independen, itu 97% dari pinjaman online itu adalah ilegal. Hanya 3%-nya yang legal, dan yang 3% ini pun terbagi dari berbagai jenis. Ada yang Pindar seperti kami, ada yang mungkin lembaga jasa keuangan lain juga yang memiliki, tapi sifatnya pinjaman online begitu. Karena itu akhirnya kita mispersepsi terhadap industri ini luar biasa sekali. Dan untuk membenarkan, atau istilah kami itu firefighting, itu kami juga memerlukan tips dan trik tuh Kak Ika. Kalau tadi kan oke, kita menyentuh kalau misalnya mau menyebarkan sesuatu yang baik pakai emosional. Nah, kalau mengcounter issue atau firefighting tadi, kira-kira ada nggak sisi emosional mana yang kita perlu angkat nih? Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum, karena waktu kita udah tinggal sebentar lagi. Susah ya, kalau ini kan sifatnya udah lebih ke crisis control ya gitu Ya, kan. betul, crisis control. Tapi aku selalu percaya bahwa people need to speak to human gitu. Jadi orang itu pengen, dia kalau kita ngobrol sama mereka, mereka kayak ngobrol sama manusia, bukan ngobrol sama institusi, bukan ngobrol sama pemerintah, bukan ngobrol sama korporasi, bukan ngobrol sama regulator gitu. So humanize the communication. Jadi komunikasinya yang dihumanize. Jadi ibaratkanlah mereka seperti bicara dengan seseorang gitu kan. Nah, aku bisa kasih contoh dengan konten yang pernah aku bikin di Instagram. Jadi waktu itu aku pengen nunjukin nih bahwa literasi di Indonesia itu masih sangat rendah. Angkanya aku pegang, tapi gimana ya cara aku present angka ini sehingga orang peduli gitu. Jadi waktu itu aku bikin tabel tuh, aku pasang di Instagram gitu kan. Tabelnya itu isinya jumlah penjualan buku di Indonesia, di Inggris, di Jepang, di Korea gitu. Terus habis itu jumlah penduduknya berapa. Jadi ada perbandingan. Jadi sebagai contoh, di Indonesia itu penjualan buku itu hanya 16 juta copies per tahun. Penduduk kita 280-an juta. Berarti hanya berapa persen dong yang beli buku gitu kan. Kita bandingkan dengan di Jepang. Di Jepang itu penduduknya ada 125-an juta. Tapi buku yang terjual di sana itu 1 miliar eksemplar. Jadi satu orang bisa beli 10 buku. Bisa jauh lebih banyak dari jumlah penduduk. Kita Yes, gitu. Dan kita jauh banget gitu kan. Dan itu menghitung seluruh populasi loh, bukan hanya menghitung populasi dewasa. Jadi otomatis kalau misalnya hitung dari yang usia udah bisa baca aja, udah banyak banget kan gitu. Cuma kalau aku cuma present angka ini, apa gunanya buat orang kan? Emang kenapa kalau angkanya begitu? Jadi waktu itu aku kasih narasi, mungkinkah suatu saat ada bukuku yang terjual sampai 1 juta eksemplar? Aku rasa nggak mungkin deh. Terus orang bertanya dong, kenapa nggak mungkin? Karena orang-orang itu banyak mikir bahwa penulis-penulis di Indonesia itu tajir, bukunya udah laku banyak segala macam. Padahal kita
everyday kita berperang dengan pembajakan, everyday kita berperang dengan edukasi gimana supaya orang itu mengakses bacaan yang legal gitu kan. Sama dengan seperti juga pinjaman daring kan, seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah tunjukin angkanya dan betapa menyedihkannya efek angka tersebut gitu. Jadi yang mungkin karena aku juga tidak terjun di dunianya kayak Yasmin, aku bisa bilang bahwa humanize the communication adalah salah satu cara yang bisa kita pakai dan kita selalu bicara lihat dari sisi mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mungkin akses terhadap pembiayaan susah atau mereka lagi kejepit lah istilahnya, terdesak sehingga apa yang bisa aja ya gue pinjam daripada misalnya minjem sama orang belum tentu dikasih, udah belum tentu dikasih jadiin konten lagi gitu kan. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa kita empathize with them, karena nggak ada orang yang mau berhutang, aku yakin sih, nggak ada orang yang mau berhutang. Mereka berhutang karena ada keterpaksaannya atau ada keterdesakan yang terjadi gitu. So we empathize with them, and then we show them kalau lo memang butuh, we show you where is the right place to do it gitu. Kita tunjukin kemana tempat yang benar daripada kita cuma quote unquote blaming orang-orang yang meminjam dengan ke tempat yang ilegal tadi. Mungkin karena mereka tidak punya akses, mungkin karena mereka tidak teredukasi dengan baik. Jadi kita always see it from their perspective karena pengetahuan ataupun literasi mereka tentang hal ini mungkin tidak seperti kita gitu kan. Jadi harus ada seperti yang dibilang Pak Ijun tadi, kita komunikasi kemana, method dan kemasannya kita sesuaikan. Kita komunikasi dengan emak-emak, dengan kita komunikasi dengan bapak-bapak yang suka joke bapak-bapak beda lagi gitu kan. Dengan emak-emak beda, dengan Gen Z beda lagi, apalagi dengan Gen Alpha ya, wow beda banget, sampai gak ngerti kita sekarang. Ya, wah, luar biasa Kak. Kak Ika tadi ada satu yang penting banget ya menurut saya tadi, people need to feel like they are speaking to human ya. Itu Yes. memang itu keywordnya karena kalau sekarang kan rata-rata anak Gen Z pasti bersahabatnya tuh malah sama ChatGPT ya. ChatGPT itu bisa terasa seperti human, jangan sampai kami yang diasosiasi kalau apa namanya konsumen ngomong gitu dia lebih ngerasa ngomong ke human sama ChatGPT daripada Curhatnya ke ChatGPT lo anak sekarang lo. iya betul makanya karena kan kalau kita kadang-kadang menjawab tuh templatean ya templatean apalagi nih teman-teman di platform juga ya menjawab dari sisi customer service menjawabnya template gitu. ChatGPT dia udah template-nya udah algoritmanya udah algoritma human jadi orang lebih enak ngobrolnya sama ChatGPT. Iya. Benar banget. Benar ini banyak banget nih insight yang sangat-sangat bagus. Nah, kebetulan ini kita udah masuk ke sesi terakhir. Kepinginnya sih saya nambah kalau bisa sampai 2 jam sama Kak Iju sama Kak Ika. Nanti mungkin kita bikin sesi offline deh biar lebih seru. Tapi sebelum menutup, mungkin ada satu pesan-pesan, mungkin satu pesan boleh sederhana, boleh yang fundamental, macam-macam. Monggo aja dari Pak Ijun sama Kak Ika tentang kepada sahabat Pindar ya, terutama bagaimana caranya kita berliterasi yang baik menggunakan apa namanya kegiatan financial, kegiatan keuangan yang baik. Monggo kita mulai dari siapa? Ladies first deh, Kak Ika lagi. Oke. Kalau aku sederhana, aku juga datang dari humble beginnings ya gitu. Juga bukan dari keluarga yang privilege. Aku berusaha dari nol dan pelan-pelan ya alhamdulillah dikasih Allah rezekinya gitu. Jadi yang aku pengen ajak teman-teman adalah coba terapkan satu mindset ya. You write your own stories. Teman-teman di semua sini adalah penulis dari cerita teman-teman sendiri. Tentu ada izin Tuhan ya gitu. Tapi kan kita kan wajib berusaha kan. If you write your own stories, what kind of ending do you want? Wow. Oke. Of course we all want a happy ending kan. We don't want a tragic ending. Karena kita mau happy ending berarti persiapannya dari sekarang dong gitu kan. Harus dari sekarang nih kalau kita misalnya mau endingnya jadi orang kaya tapi terakhirnya tidak kaya berarti persiapannya dari sekarang dong. Aku harus ngapain ya? Oh berarti harus upgrade skill, harus upgrade network, harus upgrade exposureku kepada ilmu-ilmu baru, harus mencoba hal baru gitu kan, harus punya pengetahuan yang lebih, harus punya skill yang distinktif yang nggak bisa ditiru orang lain gitu kan, sehingga lebih quote unquote laku di pasar gitu. Dan harus punya, kalau misalnya punya mimpi, misalnya pengen liburan ke Eropa selama sebulan gitu, misalnya keliling Eropa,
persiapannya berarti harus dari sekarang dong. Jangan dengan ngutang misalnya kan gitu kan. Tapi misalnya gue berarti harus nyisihin segini nih, harus nabung segini. When you know what kind of ending you want in life, you will know how to write your stories. Jadi mungkin dari aku message singkatnya kayak gitu Kak Yasmin. Semoga nggak terlalu ngawang-ngawang ya, tapi I think you know what I mean. Keren, keren. Saya langsung kepingin tulis nih, what kind of ending that I wanted. Itu menyentuh sampai ke hati Kak Ika. Thank you. Makasih banget. Pak Ijun, monggo Pak. Ya, Kak Yasmin. Ya, kita selalu bicara Indonesia emas 2045, generasi-generasi emas, generasi milenial, Gen Z. Kunci terpenting untuk menuju ke sana adalah literasi ya. Ini problem besar dari anak-anak muda dengan adanya ChatGPT tadi makin malas lagi membaca, yang tanya aja semua ke ChatGPT. Jadi deep thought, bacaan yang mendalam, deep reading itu juga semakin sulit, semakin jarang gitu saya anak-anak baca buku tebel yang menikmati dari halaman 1 sampai halaman 300 sudah mulai jarang ya. Jadi semuanya pengen buruan deh simpulannya apa gitu loh. Nonton film series aja udah skip. Kadang-kadang langsung ke edit terakhir. Dulu kita nonton film silat Cina dari video 1 atau video 31 kita tonton pakai video VHS. Jadi ada ketidaksabaran ya. Nah, ini yang kita literasi ke semangat untuk membaca, dan yang paling penting karena kita bicara soal ekonomi dan finansial, financial literacy. Ini paling penting dalam kondisi sekarang. Kemampuan kita mengenali aspek-aspek finansial, bukan hanya soal masalah menabung, banyak sekali investasi termasuk pinjaman daring, itu kita harus pahami. Upgrade diri kita, tahu selagi muda investasi, dulu lagi muda nabung gitu kan, kalau udah tua perlu banyak liquid, tapi kalau lagi muda belajarlah investasi. Jadi apa-apa yang perlu ya pinjaman boleh, tapi gunakan yang produktif, jangan buat pinjaman itu tidak digunakan produktif, sehingga kita punya hitungan, karena kita tahu financial literacy, produk investasi, produk keuangan sekarang banyak banget, jadi belajarlah itu, pelajari itu. Kalau dulu kan paling bapak-bapak ya beli tanah, sekarang nggak cuma beli tanah, macam-macam produk, dan ada juga investasi. Jadi membaca, menulis, dan tentunya upgrade diri kita, khususnya financial literasi. Itu kira-kira kayak Yasmin. Terima kasih banyak Pak Ijun, Kak Ika, atas insight yang sangat berharga. Hari ini, sahabat Pindar, kita belajar bahwa literasi keuangan itu bukan hanya soal know-how, tapi juga soal care how, peduli ya, bagaimana kita peduli, memahami dan mengubah perilaku melalui hal-hal yang menyentuh hati. Jadi tadi karena kita banyak bicara soal humanize, dan bukan hanya human aja bisa jadi human, sistem juga saya tanyakan ke ChatGPT, tolong buatkan pantun khusus untuk Kak Ika dan Pak Ijun. Jadi saya buatkan pantun ini pertama dengan Kak Ika dulu, hasil ChatGPT, coba ya kita bacakan sama-sama. Ke pasar baru membeli kain. Warnanya indah biru kehijauan. Cakep. Kak Ika hadir bawa inspirasi literasi finansial. Cakep. Agar bisa mengelola uang jadi kebiasaan. Oh, cakep. Ini kayaknya owner ChatGPT-nya terlalu orangnya suka serius nih. Pasti orang ini nih, orang keuangan buat ini, karena nggak lucu pantunnya, serius. Nggak apa-apa, biar dia belajar dulu. Untuk Pak Ijun ya, pantun untuk Pak Ijun. Pagi cerah burung berkicau. Cakep. Singgah sebentar di pohon randu. Cakep. Ijun mengajak kita melek finansial. Hidup lebih tenang, masa depan pun terpandu. Ya. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Ika dan Pak Ijun. Ini ya sesi yang sangat berharga. Moga-moga sahabat Pindar juga dapat merasakan manfaatnya. Sampai kita ketemu lagi di sesi berikutnya, masih di podcast Edukasi Literasi Pindar 25 jam nonstop. Bye, terima kasih. Bye, see you. Yasmin, Kak Ika, makasih banyak. Thank you Pak Ijun, thank you Kak Yasmin. Kabar.